mengeksplorasi penyebab masalah, yaitu wawancara menyebabkan anak-anak kurang minat dalam membaca. Minat, kurangnya dorongan dari orang tua atau kurangnya pembiasaan membaca di rumah. Ya. Selain itu juga di sekolah, karena sekolah kita termasuk baru juga, baru Iya. memiliki pustaka, mungkin kurang memiliki sumber bacaan yang membuat anak-anak berminat. Mungkin ada yang mau membaca, cuman buku yang kita sediakan itu kurang menarik bagi anak-anak. Iya, iya, Jadi iya. karena kurangnya dorongan dari orang tua atau mungkin faktor dorongan di rumah atau kebiasaan di rumah, bisa jadi karena kurangnya sarana prasarana atau buku yang kita sediakan di pustaka kita. Bu, saya ingin menanyakan Bu, faktor penyebab kenapa ya guru-guru sulit menerapkan model pembelajaran yang berbasis teknologi atau kurang optimal diterapkan di sekolah kita, Bu. Iya Bu, kalau di sekolah kita, di samping jaringan yang kurang stabil ya Bu di sekolah kita, jadi sulit untuk menggunakan teknologi, juga kemampuan guru-gurunya. Guru kita masih banyak yang rata-rata itu kurang mampu dalam menggunakan teknologi, entah karena kurangnya pelatihan dari pemerintah bisa jadi, kemudian sarana dan prasarana yang kita miliki belum gitu lengkap, ada cuman belum lengkap ya Bu. Contohnya saja Infocus, kita hanya memiliki satu Infocus. Jadi di saat kita menggunakan Infocus untuk media pembelajaran kita, sulit rasanya untuk memindah-mindahkan. Kita berarti kalau kita praktek di kelas, kita harus memindahkan Infocusnya ke kelas. Jadi lebih banyak memakan waktu atau Iya. harus siswanya yang pindah ruangan seperti itu. Mungkin itu juga yang menjadi faktor kenapa guru-guru di sini kurang optimal dalam menggunakan media Iya, pembelajaran. Bu. Dalam pembelajaran, kemampuan menganalisis juga sangat penting ya, Bu. Tetapi Bu, ada siswa-siswi sulit dalam menjawab soal-soal hot Bu, soal-soal yang high order thinking. Apa faktor penyebabnya Bu? Kesulitannya kenapa? Maaf Ibu batuk. Tidak Eh, apa-apa Bu. kalau menurut saya ini ada hubungannya dari pertanyaan pertama tadi Ibu, kurangnya minat membaca. Jadi karena kurangnya siswa ini membaca, eh, jadi perkembangan pengetahuan anak itu juga kurang. Makanya di dalam apa namanya, numerasinya jadinya kurang bisa dalam merangkai kata atau membentuk kalimat-kalimat yang berbentuk Narasi apa ya Bu. tadi, Iya, narasi atau hot. apa. Penalarannya rendah gitu ya, Bu. Kurang Nah, konsentrasi mungkin ya, Bu. betul Ibu ya. Di Iya. samping itu juga mungkin ada sebagian guru yang belum terlalu bisa atau belum terlalu menerapkan yang namanya dalam pembelajaran itu apa namanya C4, seperti mencipta, eh, menganalisis, Menganalisis dan dan lain-lain. iya. Baik, Bu. Sangat Ibu, jelas, Bu. Jelas sekali, Bu, atas paparan apa faktor identifikasi masalah yang dihadapi di sekolah kita ya, Bu ya. Terakhir Bu, saya ingin ini Bu, saya ingin uh, Ibu memberikan masukan Bu. Terkadang di sekolah kita ini relasi atau hubungan orang tua sama sekolah, sama guru itu kurang efektif Bu. Ya kan Bu? Tidak berjalan uh, seharusnya orang tua uh, untuk melihat perkembangan pembelajaran anak, perkembangan kemajuan anak tidak hanya dari segi akademik, tapi juga dari segi sosial, pengetahuan dan keterampilannya dan segala macam. Sangat perlu peran orang tua, Bu. Tapi kadang orang tua memasrahkan anaknya ke pihak sekolah, Bu. Gimana, Bu?
kenapa faktor penyebabnya, Bu? Apa karena apa ya, Bu? Faktor ekonomi, Bu? Kalau menurut Ibu gimana, Bu? Kalau menurut saya faktor ekonomi ya juga Bu, karena keterbatasan ekonomi membuat orang tua sibuk, terlalu sibuk untuk bekerja sehingga lupa untuk memperhatikan anaknya. Jadi kurang perhatian ke anak karena sibuk bekerja tersebut. Kemudian karena faktor pendidikan ya juga begitu, Bu. Seperti tadi awal saya jelaskan, kalau di sini rata-rata orang tua itu kan pendidikannya uh, agak SMP rendah gitu ya, gitu. iya. SMP atau Ya, SMA lah, Bu. Jarang yang ya, cuman sarjana ya, Bu. betul Ibu. Kebanyakan itu SMP, SMA, atau ada sebagian yang tidak tamat SD, tidak lulus SD seperti itu. Jadi kurang memahami apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Iya, iya, iya. Baik, sangat terbuka sekali ya Bu atas paparan Ibu dan penjelasannya. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu menjadi narasumber saya pada kesempatan ini. Uh, saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya yang apalagi kita di Riau ini, pengalaman saya bukan dulu, jangan kita bandingkan dulu ke negara lain, dari provinsi dulu kita coba memahami budaya kita di Melayu. Dulu saya pernah sekolah di Gontor, Jawa Timur. Itu kita juga ketinggalan minat bacanya dari kita orang Melayu, orang Riau ini. Penyebabnya salah satunya budaya juga, karena sudah menjadi budaya dan kebiasaan bahwa menurut kita membaca ini tidak terlalu penting. Minat baca yang kurang, budaya membaca yang kurang, ditambah memang situasi itu juga tempat kediaman yang memang membaca ini tidak dinampakkan ke. Jadi menurut saya di situ masalahnya, budaya kebiasaan yang memang membaca ini tidak penting, kita anggap tidak penting sekali. Sampai akhirnya di perguruan tinggi mahasiswa juga seperti itu. Menjadi penyakit baik di kampus, baik di sekolah, mahasiswa ataupun siswa yang tidak mau membaca buku. Ditambah juga kadang-kadang referensi baik di sekolah atau kampus tidak menyediakan juga referensi yang cukup, yang banyak, baik berupa buku atau berupa jurnal-jurnal. Begitu, Kak. Iya, baik Pak dosen, terima kasih atas paparannya. Sangat luar biasa ya Pak. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Bu pengawas, saya izin ke Ibu Kepala Sekolah dulu ya Bu. Ya Bu. Bu Kepsek, bagaimana Bu? Kenapa anak-anak itu sulit sekali Bu kalau mengerjakan soal-soal latihan yang bersifat hot Bu, high order thinking itu sulit sekali Bu dipecahkan di sekolah Bu. Apa faktor penyebabnya Bu? Kalau sejauh yang saya lihat selama ini, sepertinya penyebab anak-anak kurang mampu untuk menjawab soal-soal hot itu, yang pertama dari kita gurunya belum begitu bisa secara kemampuannya belum begitu cukup bisa menjelaskan mungkin atau menggiring pembelajaran kita untuk ke arah hot tersebut, sehingga anak-anak itu sendiri kebingungan ketika menjawab soal tersebut. Yang kedua juga kurangnya motivasi siswa untuk belajar, sehingga apa yang dipelajarinya hanya yang diterima dari guru ketika pembelajaran berlangsung. Tidak ada waktu
di luar jam belajar untuk memperdalam materi ataupun latihan soal-soal di rumah ataupun di jam istirahat. Oke. Baik, Bu. Terima kasih sekali atas jawaban Ibu. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada expert, yaitu pengawas sekolah. Kenapa dalam pembelajaran guru-guru masih sering menggunakan metode pembelajaran tradisional, Bu? Kenapa tidak mengembangkan pembelajaran TIK yang inovatif sehingga anak-anak pada zaman sekarang ini bisa mengikuti pembelajaran yang mereka senangi gitu, Bu? Sehat, Bu Romi? Oke, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, baik Bu ya, pertanyaannya tadi ke saya mengenai guru-guru yang kurang, Bu, meningkatkan pembelajaran TIK, Bu, atau yang inovatif gitu, Bu, masih cara-cara lama gitu, Bu. Iya. Mungkin jawabannya Bu, kalau dikatakan guru-guru kurang memanfaatkan TIK, rata-rata kita lihat guru-guru ini sudah bisa ya Bu ya menggunakan TIK. Cuma kan untuk masalah sarana prasarana ini kan berkaitan juga dengan kesiapan masing-masing sekolah. Kalau di sekolah-sekolah yang sudah siap secara fisik, guru-guru mudah menggunakannya. Misalnya TIK itu sudah ada di dalam tempatnya, misalnya labor ya. TIK itu ada lab komputernya. Kalau sudah ada sarananya, tidak ada kendala guru untuk menggunakan TIK. Jadi kalau hari ini kita lihat mungkin persepsi dari Yuni bahwa guru itu tidak menggunakan TIK atau terkendala menggunakan TIK, mungkin meninjau di sekolah kita. Kurang yang belum sarana ada ya, labor Bu? TIK-nya. Kurang sarana ya, Bu? Iya. Tapi kalau dikatakan juga kurang sarana, kita kan sudah punya Chromebook ya. Iya, Bu. Nah, jadi bagaimana sekarang manajemennya? Apa yang ada yang berkaitan dengan TIK itu di manajemen supaya bisa digunakan. Mungkin kendalanya dari Bu Kepsek kemarin takut hilang. Kita nggak punya ruangan penyimpanan yang aman. Itu saja mungkin ya. Apa yang ada, Chromebook itu bisa digunakan. Offline mungkin juga bisa digunakan Chromebooknya secara offline kalau kita terkendala jaringan. Ya masalahnya di sekolah kita, kalau kita persepsinya ke sekolah kita, Chromebook itu belum bisa kita gunakan karena tidak aman aja digunakan di sekarang ini. Jadi manajemennya nanti bagaimana pihak sekolah mencarikan solusi penyiapan ruangan yang aman. Tapi memang kalau masalah keamanan ini sangat vital. Hilang nanti barang-barang kita, selanjutnya kita tidak bisa lagi menggunakannya. Makanya perlu kehati-hatian juga. Iya. Atau kita mau susah sedikit, misalnya guru membawa pulang lah barang tadi. Setiap selesai digunakan dibawa pulang lagi Chromebook-nya. Berarti kemudian juga mungkin karena jaringan WiFi di sekolah kita belum stabil juga ya, Bu ya. Salah satu. Kalau jaringan begini Bu, sebenarnya kan nanti dari sekolah itu bisa membeli sendiri. Iya. Portabel, WiFi portabel ya. Iya. Bisa kita beli WiFi portabel. Terus kemudian untuk masalahnya di tempat kita yang susah terjangkau jaringan, ruangan kelas itu kan tidak hanya sekolah kita, di mana saja bisa dijadikan kelas. Tapi tadi itu kita kembali ke manajemennya. Kalau pihak manajer sekolah ini mau memberikan kesempatan kepada guru-guru menggunakan Chromebook tadi, sebenarnya nggak ada masalah.
tinggal membeli WiFi portable, kemudian barangnya boleh dibawa berpindah ke tempat di mana yang terjangkau. Oke. Baik, Bu, sangat membuka sekali, Bu, pencerahan dan masukan yang Ibu berikan pada kesempatan ini. Kemudian saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak dosen, Ibu pengawas, dan Ibu kepala sekolah yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti virtual Zoom pada pagi hari ini. Saya mendoakan kepada Bapak dan Ibu-ibu semua dalam keadaan sehat dan lancar semua aktivitasnya. Terima kasih Bu untuk virtual Zoom wawancara saat ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.